Pernahkah kamu merasa bahwa hanya dengan berada di suatu tempat, suasana langsung berubah? Kamu tidak mengatakan apapun, tetapi tiba-tiba orang-orang menjadi gelisah, pembicaraan terhenti, dan mereka menghindari tatapanmu. Mereka tersenyum, tetapi senyumnya terasa dipaksakan. Ini bukan imajinasi. Kamu merasakannya karena itu nyata. Banyak orang tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini, tetapi mereka merasakannya ketika kamu hadir. Sesuatu yang kuat, tenang, dan dalam. Kehadiranmu membawa sesuatu yang tidak semua orang siap untuk hadapi. Kamu tidak perlu berbicara untuk membuat dampak. Energi yang kamu bawa sudah cukup untuk membuat orang lain merasa terlihat, seolah-olah kamu bisa membaca siapa mereka sebenarnya, bahkan jika mereka berusaha menyembunyikannya. Dan bagi banyak orang, itu menakutkan, karena sebagian besar dari kita terbiasa hidup di balik topeng, berpura-pura bahagia, percaya diri atau kuat. Dan saat seseorang yang jujur secara batin muncul, semua kepalsuan itu mulai runtuh. Itulah mengapa kamu sering disalahpahami. Kamu tidak terlalu banyak, kamu hanya nyata. Dan dunia tidak selalu tahu bagaimana menghadapi yang nyata. Mereka mengatakan kamu pendiam, dingin, atau terlalu serius. Padahal yang mereka rasakan bukanlah kesalahanmu. Itu adalah pantulan dari apa yang mereka sembunyikan dari diri mereka sendiri. Jadi, jika kamu sering merasa tidak cocok di keramaian, jika kamu lebih suka diam daripada pura-pura tertawa, itu bukan karena ada yang salah denganmu. Itu karena jiwamu menolak kepalsuan. Dan dalam penolakan itu kamu menunjukkan sesuatu yang sangat langka. Kebenaran yang hidup, berjalan, dan dirasakan. Ada kekuatan dalam dirimu yang tidak membutuhkan kata-kata. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, karena kebenaranmu terlihat dalam caramu berjalan, dalam caramu memandang, dalam ketenangan yang mengelilingimu. Banyak orang berusaha keras untuk tampak kuat atau menarik, tapi kamu hanya perlu hadir. Dan dalam kehadiran itu, orang-orang mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena kamu menyakiti mereka, tetapi karena kamu tidak berpura-pura seperti mereka. Kamu tidak mencari validasi. Kamu tidak berusaha keras untuk diterima. Kamu tidak mencoba menjadi seperti orang lain agar disukai. Dan itulah sebabnya kamu begitu kuat. Ketulusanmu membongkar semua kebohongan yang orang lain pegang erat. Mereka melihatmu dan mulai merasa terganggu, bukan karena kamu bersalah, tetapi karena kamu mengingatkan mereka akan bagian dalam diri mereka yang sudah lama mereka abaikan. Dunia ini terbiasa dengan permainan peran, tersenyum saat ingin menangis, berpura-pura kuat saat hati rapuh. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak ikut bermain. Kamu hadir dalam keheningan dan dari keheningan itu muncul kekuatan yang tidak bisa disangkal. Itulah sebabnya kamu sering disalahartikan. Orang mengira kamu sombong, terlalu serius, atau bahkan aneh. Padahal sebenarnya, mereka sedang menghadapi sesuatu yang jarang mereka temui. Seseorang yang tidak takut menjadi dirinya sendiri, dan itulah yang membuatmu begitu berharga. Karena kamu bukan sekadar individu biasa. Kamu adalah cermin yang memantulkan kebenaran. Dan tidak semua orang siap melihat pantulan itu. Tapi jangan pernah meragukan dirimu. Ketika kamu berdiri dalam kebenaranmu, kamu bukan sedang menantang orang lain. Kamu sedang mengingatkan mereka akan siapa mereka seharusnya. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Sebuah getaran, sebuah keheningan dalam jiwamu yang membuat orang ingin mendekat. Banyak yang tertarik padamu tanpa tahu alasannya. Mereka merasa nyaman, penasaran, bahkan seperti menemukan sesuatu yang telah lama mereka cari. Tapi anehnya, setelah itu mereka menjauh. Mereka datang dengan penuh antusiasme, lalu tiba-tiba menghilang. Ini bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah. Ini karena mereka merasa melihat terlalu dalam, terlalu cepat. Energi yang kamu pancarkan seperti cahaya. Pada awalnya orang terpesona olehnya. Tapi ketika cahaya itu mulai menyinari sudut-sudut gelap dalam diri mereka, mereka merasa tidak nyaman. Mereka mulai menyadari luka, ketakutan, dan kebohongan yang telah lama mereka sembunyikan. Dan bagi banyak orang, menghadapi itu terlalu berat. Jadi mereka mundur, bukan karena kamu ditolak,
Tapi karena mereka belum siap, kamu tidak berbicara untuk mengesankan. Kamu tidak bersikap manis hanya untuk disukai. Tapi justru karena itulah, kamu membuat orang merasa terlihat. Dan ketika seseorang merasa benar-benar terlihat, mereka hanya punya dua pilihan, berkembang atau melarikan diri. Sebagian memilih berkembang. Mereka adalah jiwa-jiwa yang selaras denganmu. Tapi sebagian besar memilih pergi, karena lebih mudah tinggal dalam kenyamanan yang palsu daripada menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Dan meskipun itu menyakitkan, melihat orang datang lalu pergi tanpa penjelasan, kamu harus tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalananmu. Energi seperti milikmu bukan untuk semua orang. Ia tidak hadir untuk menyenangkan tetapi untuk membangkitkan. Dan dalam proses itu, hanya sedikit yang mampu bertahan. Tapi mereka yang bertahan, merekalah yang layak menempuh jalan bersamamu. Ada saat dalam hidupmu ketika kamu dulu terlalu banyak memberi, kamu menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang tidak pernah benar-benar berniat memahami. Kamu mencoba membuktikan bahwa kamu layak dicintai, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirimu sendiri. Tapi sekarang, masa itu sudah lewat. Kini, kamu tidak lagi menjelaskan dirimu kepada siapapun. Kamu tidak memohon pengertian, karena kamu telah menemukan sesuatu yang lebih kuat daripada penerimaan. Kedamaian batin. Proses ini tidak mudah. Kamu harus belajar membedakan antara hati yang terbuka dan diri yang terlalu terbuka. Kamu pernah terluka karena terlalu mempercayai, terlalu berharap. Tapi semua itu membentukmu. Dari rasa sakit itu, lahir kebijaksanaan. Dari kehancuran itu, muncul kejelasan. Sekarang kamu tidak membiarkan siapapun melangkah seenaknya ke dalam ruang jiwamu. Dan yang paling luar biasa adalah, kamu tidak perlu berkata apa-apa untuk menetapkan batas. Energi yang kamu pancarkan sudah cukup memberitahu orang lain bahwa kamu bukan seseorang yang bisa diperlakukan sembarangan. Orang-orang yang dulu merasa bebas untuk mengabaikanmu, kini merasa gugup di dekatmu, bukan karena kamu berubah menjadi dingin atau keras, tetapi karena kamu menjadi jelas. Kamu tidak bermain peran. Kamu tidak membiarkan kekacauan masuk begitu saja ke dalam hidupmu. Kamu telah bekerja terlalu keras untuk mencapai kedamaian ini, dan kamu menjaganya seperti harta yang paling berharga. Mereka mungkin mengatakan kamu sulit didekati, tapi sebenarnya yang mereka maksud adalah, aku tidak bisa memanipulasimu seperti dulu. Dan kamu tahu apa? Itu bukan kekurangan, itu adalah perlindungan. Perisai tak terlihat yang kamu bentuk bukan dari kebencian, tapi dari cinta terhadap dirimu sendiri. Kini, kamu tahu mana yang pantas diberi tempat dalam hidupmu dan mana yang hanya datang membawa kekacauan. Ada momen dalam perjalanan jiwa di mana segalanya menjadi sunyi. Bukan karena kamu tidak dicintai, tetapi karena kamu telah berubah terlalu dalam untuk terus berada di tempat-tempat yang dangkal. Saat kamu berhenti berpura-pura, saat kamu berhenti menyusutkan cahaya dalam dirimu demi kenyamanan orang lain, kamu mulai merasakan kesunyian yang berbeda. Kesunyian yang tidak kosong, tapi penuh makna. Ini bukan kesepian biasa. Ini adalah kesepian yang suci. Sebuah ruang di mana kamu tidak lagi cocok dengan percakapan kosong atau hubungan yang hanya bertahan karena sejarah, bukan karena kesejiwaan. Kamu mulai merasa tidak nyaman di tengah keramaian yang pura-pura tertawa. Kamu duduk di antara banyak orang, tapi jiwamu tahu kamu sendirian, karena kedalamanmu tidak lagi memiliki tempat di permukaan yang bising. Namun, dari kesunyian inilah lahir kekuatan sejati. Dalam diam kamu belajar mendengar suaramu sendiri. Dalam jarak, kamu mengenal batasan yang selama ini kamu abaikan. Dan dalam ketenangan itu, kamu mulai melihat siapa yang benar-benar selaras denganmu. Bukan karena mereka membutuhkanmu, tetapi karena mereka mengenal dan menghormati versi utuh dari dirimu. Kesunyian ini mengajarkan bahwa tidak semua orang pantas masuk ke dalam hatimu, bahwa koneksi sejati tidak bisa dipaksakan. Dan meskipun jalannya menjadi lebih sepi, ia juga menjadi lebih suci. Karena dalam sunyi, kamu dibentuk. Dalam sunyi, kamu disucikan. Dan hanya dalam sunyi itulah kamu benar-benar bisa mendengar panggilan jiwamu. Jadi,
Jika sekarang kamu sedang berada dalam masa menunggu, masa menjauh, atau masa sunyi, jangan takut. Itu bukan hukuman. Itu adalah perlindungan. Itu adalah ruang sakral tempat rohmu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu tidak sedang kehilangan koneksi, kamu sedang memperhalus frekuensi. Dan mereka yang benar-benar ditakdirkan untukmu akan mengenalmu lewat kedalaman itu, bukan kebisingan. Akan datang saat di mana sesuatu dalam dirimu berubah selamanya. Bukan karena teriakan atau kemarahan, tapi karena keyakinan diam yang muncul dari kedalaman hatimu. Bisikan halus yang berkata, cukup, mulai sekarang, aku tidak akan menyusut lagi. Kamu pernah mencoba menjadi kecil demi diterima. Kamu pernah meredam cahaya dalam dirimu agar orang lain merasa nyaman. Kamu pernah meminta maaf hanya karena menjadi diri sendiri. Tapi kini, semua itu berakhir. Sekarang kamu tahu bahwa menjadi utuh bukanlah kesalahan. Kamu sadar bahwa orang-orang yang benar-benar ditakdirkan untuk hadir dalam hidupmu tidak akan pernah memintamu untuk menjadi lebih kecil. Mereka tidak takut pada cahayamu. Mereka membutuhkan cahaya itu. Mereka tidak lari dari kebenaranmu. Mereka datang karena kebenaran itu memanggil sesuatu dalam diri mereka juga. Jadi kamu berhenti mengejar. Kamu berhenti menjelaskan. Kamu berhenti mengurangi intensitasmu agar orang lain tidak terganggu olehnya. Jika cahayamu menyilaukan, mungkin mereka belum siap untuk berjalan bersamamu. Jika frekuensimu terlalu tinggi, mungkin mereka belum bisa mendengarnya. Dan itu tidak apa-apa, karena tugasmu bukan untuk menyesuaikan diri. Tugasmu adalah untuk mengingat siapa dirimu dan hidup dari tempat itu dengan penuh keberanian dan kejujuran. Cahaya dalam dirimu bukan hiasan, itu adalah pesan. Pesan untuk membangunkan dunia yang sedang tertidur, untuk menyembuhkan luka yang lama tersembunyi, untuk mengguncang sistem lama yang dibangun di atas kepalsuan. Dan ya, beberapa orang akan menolakmu. Beberapa akan menuduhmu, salah mengartikanmu, bahkan menghindarimu. Biarkan, itu tidak mengubah kebenaran yang kamu bawa. Kamu diutus untuk membawa sesuatu yang sakral. Kamu berjalan membawa cahaya yang tidak akan redup hanya karena orang lain belum siap untuk melihatnya. Jika kamu merasa kalimat ini berbicara langsung ke jiwamu, ucapkan sekarang, dalam hati atau di kolom komentar. Aku tidak menyusut lagi, aku bangkit. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah penegasan batin. Ini adalah tanda bahwa kamu siap menjalani misi jiwamu dengan penuh kehadiran, dengan cahaya yang tak lagi disembunyikan. Dunia membutuhkanmu, dan waktunya adalah sekarang.